Kemudian PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran 1,5 miliar kepada MLY sebagai uang apresiasi dengan adanya uang sharing untuk VNZ. Izinkan saya menyampaikan pointers terkait peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Pada hari ini Kamis 5 Februari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak ya, di kantor pelayanan pajak KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi restitusi itu adalah pengembalian kelebihan. Jadi misalkan dalam 1 tahun berjalan, anggaplah di tahun 2025, nanti kan dibayarkan pajaknya, kemudian di akhir itu dilihat nanti diperbandingkan nanti dengan produk yang dipajaknya, apakah nilai pajaknya memang ada lebih bayar atau kurang bayar. Nah, kalau terjadi kelebihan bayar maka akan dikembalikan atau diberikan restitusi. Adapun konstruksinya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2024, PT BKB mengajukan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pajak 2024 dengan status lebih bayar. Pengajuan dimohon kepada KPP Madya Banjarmasin. Jadi di akhir tahun itu dilihat ya restitusinya ternyata terjadi kelebihan bayar dari PT BKB ini. Atas permohonan restitusi tersebut, tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin melakukan pemeriksaan. Salah satunya yang beranggotakan saudara DJD. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar 49,47 miliar dengan koreksi fiskal sebesar 1,14 miliar sehingga restitusinya pajaknya menjadi 48,3 miliar. Selanjutnya pada November 2025, Saudara MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin melakukan pertemuan dengan pihak PT BKB, yaitu Saudara PNZ, ya, selaku Manajer Keuangan PT BKB dan Saudara ISY selaku Direktur Utama PT BKB. Jadi ada pertemuan di sini, ya, di bulan November ada pertemuan dari pihak KPP, ya, dengan dari wajib pajak. Wajib pajaknya di sini adalah dari PT BKB, ya, VNZ dengan ISY. Dalam pertemuan lanjutannya, MLY menyampaikan kepada VNZ bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya uang apresiasi. Gitu ya. Jadi disinilah mulai terjadi meeting of mind-nya. Pertemuan dua kepentingan, dua keinginan. Yang satu ingin supaya restitusi pajaknya dikabulkan, ya. Yang satu si yang mengabulkan, dalam hal ini pihak dari KPP Madyanya menginginkan adanya uang apresiasi seperti itu. Jadi di sana pertemuannya, ya, meeting of mind-nya. Kemudian PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran 1,5 miliar kepada MLY sebagai uang apresiasi dengan adanya uang sharing untuk VNZ. Ya, jadi setelah dihitung-hitung tadi kan ada 48,3, ya. Yang satu ingin restitusinya, yang satu tadi menginginkan uang apresiasi. Nah, kemudian disetujuilah, ya, setujui 1,5 miliar. Tetapi ya, dari pihak perusahaan juga ini di VNZ ini, secara pribadi dia minta bagian juga gitu, karena si VNZ ini adalah bagian keuangannya atau manajer keuangan PT BKB. Pada bulan Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi itu untuk dibayar restitusi itu harus ada surat SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, SKP KPP,
dengan nilai restitusi yang disetujui yaitu 48,3 miliar. Jadi setelah terbitnya surat ini, maka dari pihak keinginan pihak PT BKB ini sudah terpenuhi gitu. Karena tanpa terbitnya surat ini, maka nggak akan cair si uang restitusinya itu. Bahwa setelah restitusi dicairkan pada tanggal 22 Januari 2026 ke rekening PT BKB, DJD menghubungi staf VNJ untuk meminta bagian dari uang apresiasi yang disepakati, di mana uang tersebut dicairkan oleh PT BKB dengan menggunakan invoice fiktif. Ya, karena begini, maksudnya invoice fiktif ini begini. Tentunya setiap pengeluaran di perusahaan, ya perusahaan manapun, ini termasuk di perusahaan BKB ini, itu harus melalui pencatatan, ya pencatatan di pembukuannya tentunya. Tidak mungkin dia mengeluarkan uang 1,5 miliar dengan tulisan bahwa itu adalah untuk uang apresiasi. Seperti itu. Jadi dibuatlah invoice fiktif supaya uang tersebut bisa keluar, misalkan untuk pembelian barang dan lain-lain gitu ya. Padahal barangnya tidak ada. Tidak ada pembelian itu, tidak ada transaksi itu, tapi uangnya kemudian ditarik dan dikumpulkan. Setelah jumlahnya 1,5 miliar, nah nanti itulah yang akan diberikan sebagai uang apresiasi. Kemudian VNJ langsung menemui MLY, jadi setelah jumlahnya tadi 1,5 miliar ya, di sebuah restoran untuk membahas pembagian jatah uang apresiasi dan disepakati pembagiannya sebagai berikut. Saudara MLY, ini selaku Kepala KPP Banjarmasin, sebesar 800 juta rupiah. Saudara DJD, ini anggotanya ya, anggotanya MLY, sebesar 200 juta ya pemeriksanya ini. Kemudian saudara VNZ sebesar 500 juta rupiah ya. Bahwa kemudian PNJ bertemu dengan DJD untuk memberikan uang yang disepakati sebesar 200 juta, namun PNJ meminta bagian sebesar 10% atau 20 juta. Sehingga DJD menerima bersih sebesar 180. Dan uang tersebut telah digunakan DJD untuk keperluan pribadinya. Jadi ada simbiosis ya, simbiosis mutualisme walaupun ini dalam konteks yang salah gitu ya. Ada saling menguntungkan di antara mereka, di antara si oknum KPP Banjarmasin ini dengan bagian keuangan di PT BKB. Jadi ada pembagian kembali. Jadi kata si PNJ ini kan yang ngeluarin dari, kalau tadi yang MLY dengan DJD yang mengeluarkan surat SKP PLB dan SKP KPP ini mereka. Tapi yang mengeluarkan uang 1,5 miliar dari kas perusahaan adalah PNJ gitu ya. Jadi mereka saling di sana ada perannya masing-masing gitu. Sehingga si PNJ ini minta juga bagian dari si DJD maupun dari MLY. Sementara kepada MLY, PNJ memberikan uang 800 juta yang dibungkus dalam kardus di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin. Kemudian MLY membawa uang tersebut untuk dititipkan kepada orang kepercayaannya di salah satu tempat waralaba miliknya. Dari 800 juta yang diterima MLY, kemudian saudara MLY kemudian menggunakan untuk pembayaran DP rumah 300 juta dan 500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya. Nanti rekan-rekan akan saksikan. Sementara terhadap sisa 500 juta dari uang apresiasi tersebut disimpan oleh PNZ untuk dirinya sendiri. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mendapatkan informasi bahwa saudara MLY juga diduga menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Jadi rangkap jabatan yang bersangkutan walaupun sebenarnya untuk jabatan resminya adalah sebagai kepala KPP Banjarmasin. Dari peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025 di Banjarmasin tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah 3 orang, yaitu MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak
KPP Madya Banjarmasin, saudara DJD selaku Piskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan saudara VNZ selaku manajer keuangan PT BKB. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNZ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar ya. Sesuai dengan yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.